menemui para pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema hikmat sejati di era digital, dan bacaan dari Amsal 1 ayat 7, Roma 1 21-22, dan Pengkhotbah 2 ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih, kita hidup di era yang penuh paradoks. Kita memiliki akses informasi yang tidak terbatas melalui Google, YouTube, dan media sosial lainnya. Generasi kita sering merasa lebih pintar dari pendahulu yang hidup tanpa internet dan tanpa teknologi canggih. Namun pertanyaannya, benarkah kita benar-benar lebih bijak? Firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7 memberikan definisi yang jelas. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Menurut Alkitab, hikmat sejati bukan sekedar akumulasi informasi, tetapi dimulai dengan mengenal Allah dan berjalan dalam kehendak-Nya. Dalam esai di blog kita, yaitu blog Roti Hidup, kita melihat bagaimana akses informasi tak terbatas itu dapat menciptakan suatu ilusi kepintaran. Kita bisa dengan cepat mencari jawaban atas pertanyaan apapun. Namun seringkali jawaban tersebut dangkal dan tidak menghasilkan pemahaman yang mendalam. Paulus dalam Roma 1 ayat 21 dan 22 menggambarkan kondisi yang sangat relevan dengan zaman kita. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Orang-orang di zaman Paulus merasa pintar karena filsafat dan pengetahuan duniawi mereka. Namun mereka menolak untuk mengenal Allah. Bukankah ini mirip dengan zaman kita? Kita merasa pintar karena teknologi dan informasi, tetapi seringkali menjauh dari sumber hikmat sejati, menjauh dari Allah. Poin kedua, kita akan lihat kebodohan yang terdidik. Bonhoeffer, Postman, dan Hahn yang kita pelajari dalam blog esai yang kita telah lewati hari-hari yang lalu menunjukkan adanya kebodohan yang terdidik, yaitu kondisi di mana kita memiliki banyak informasi tetapi kehilangan kemampuan berpikir kritis, kehilangan kemampuan berpikir mendalam. Alkitab sudah lama memperingatkan tentang jenis kebodohan ini. Pengkhotbah 2 ayat 13 menyatakan, hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Namun apa yang terjadi ketika kita mengira diri kita berada dalam terang, padahal sebenarnya kita berada dalam kegelapan? Di era digital, kita seringkali menyerahkan kemampuan berpikir kepada algoritma, menerima informasi tanpa verifikasi. Kita kehilangan kemampuan untuk kontemplasi mendalam. Kita terjebak dalam echo chamber yang memperkuat bias kita. Ini adalah bentuk modern dari apa yang Alkitab sebut sebagai kebodohan. Bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena kurangnya hikmat dalam memproses informasi tersebut. Poin ketiga yang hendak kita lihat adalah takut akan Tuhan sebagai fondasi hikmat. Alkitab mengajarkan bahwa hikmat sejati dimulai dengan takut akan Tuhan. Ini bukan ketakutan yang menggigil,
tetapi ketakutan yang bersikap hormat, ada rasa kagum dan tunduk kepada Allah sebagai sumber segala kebenaran. Dalam konteks zaman digital, takut akan Tuhan berarti satu, mengakui keterbatasan kita. Meskipun kita memiliki akses informasi yang luas, kita tetap makhluk yang terbatas. Hanya Allah, sekali lagi, hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna. Kedua, mencari kebenaran sejati. Bukan hanya informasi yang viral atau populer, tetapi kebenaran yang berasal dari firman Allah yang tidak berubah. Ketiga, berdoa meminta hikmat. Yakobus 1 ayat 5 berjanji bahwa Allah akan memberikan hikmat kepada mereka yang memintanya dengan iman. Keempat, berjalan dalam kehendak Allah. Hikmat bukan hanya pengetahuan, tetapi aplikasi kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tibalah kita pada poin keempat, yaitu menerima keselamatan Allah. Mungkin Anda bertanya, apakah saya bodoh atau berhikmat? Menurut definisi Alkitab, seseorang itu berhikmat ketika ia mengenal Allah. Seseorang itu berhikmat ketika menerima pemberian keselamatan dari Tuhan Allah. Seorang itu berhikmat ketika berjalan dalam rencana serta kehendak Tuhan. Sebaliknya, yang bodoh adalah yang menolak percaya kepada Tuhan Allah. Yang bodoh adalah yang menolak pemberian keselamatan dari Tuhan Allah. Keselamatan adalah dasar dari hikmat sejati. Tanpa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua pengetahuan duniawi menjadi sia-sia. 1 Korintus 1 ayat 18 menyatakan bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Dalam era digital yang penuh dengan informasi yang bertentangan, keselamatan memberikan kita landasan yang kokoh untuk membedakan kebenaran dari kebohongan, hikmat dari kebodohan. Poin kelima yang hendak kita lihat adalah aplikasi praktis untuk zaman digital ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat hidup dengan hikmat sejati di era digital ini? Pertama, jadikan firman Tuhan sebagai filter utama, sebagai saringan utama. Sebelum menerima informasi dari internet, tanyakan apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, kultivasi, kembangkan waktu teduh dan kontemplasi. Jangan kita membiarkan kehidupan digital menggantikan waktu bersama Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan internet dan YouTube dan media sosial lainnya. Ciptakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Ciptakan ruang hening untuk mendengar suara Tuhan Allah yang mau berbisik dan berkata-kata dan memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita. Ketiga, praktekkan digital detox berkala. Seperti yang dibahas dalam esai kita perlu waktu untuk memproses informasi secara mendalam, bukan hanya reaktif. Keempat, gunakan teknologi untuk kemuliaan Allah. Teknologi bukan musuh, catat ini. Teknologi bukan musuh, tetapi adalah alat. Gunakan platform digital untuk membagikan kebenaran, untuk membangun komunitas yang sehat, dan untuk melayani sesama. Kelima, kembangkan kemampuan berpikir kritis berdasarkan firman Tuhan tentunya. Jangan menerima informasi begitu saja, tetapi uji segala sesuatu dengan standar kebenaran Allah.
Sebagai penutup, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita hidup di persimpangan jalan. Era digital memberikan kita kesempatan luar biasa untuk belajar, untuk berkembang, tetapi juga menghadirkan bahaya kebodohan yang terselubung. Pilihan ada di hadapan kita. Akankah kita menjadi seperti orang-orang yang digambarkan Paulus dalam Roma 1 ayat 22 yang berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh? Atau akankah kita memilih jalan hikmat sejati? Hikmat sejati dimulai dengan takut akan Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 13 mengingatkan kita bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Dalam dunia yang semakin gelap, dengan informasi-informasi yang menyesatkan, kita dipanggil untuk menjadi terang, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena hikmat yang berasal dari Tuhan Allah. Mari kita berdoa memohon hikmat Tuhan Allah untuk menavigasi era digital ini. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak secara rohani. Karena pada akhirnya yang terpenting bukan seberapa banyak informasi yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita mengenal Tuhan Allah, seberapa jauh kita berjalan di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat untuk membedakan kebenaran dari kebohongan di tengah-tengah banjirnya informasi digital. Jadikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit atau dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberikan kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Tuhan Allah yang penuh kasih, dengar dan kabulkan doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.